Pernah nggak kamu masuk ke kamar sendiri, lalu tiba-tiba merasa sesak? Padahal kamarnya tidak kecil, tapi entah kenapa rasanya penuh, berantakan, melelahkan. Barang ada di mana-mana. Meja penuh, lemari penuh, laci penuh. Tapi anehnya, kita tetap merasa kurang, masih ingin beli barang baru, masih merasa hidup belum cukup lengkap. Dan tanpa sadar, rumah yang seharusnya jadi tempat beristirahat, malah berubah jadi sumber stres. Hal inilah yang juga dialami oleh Fumio Sasaki, penulis buku Goodbye, Things, The New Japanese Minimalism. Dulu hidupnya berantakan, kamarnya penuh barang, sulit dibersihkan. Pikirannya juga kacau. Ia terus membeli barang, berharap hidupnya akan terasa lebih bahagia. Tapi ternyata tidak. Sampai akhirnya, ia mengambil keputusan ekstrem. Ia membuang hampir 95% barang yang dimilikinya. Dan anehnya, setelah barangnya berkurang, hidupnya justru terasa lebih ringan, lebih tenang, lebih bahagia. Hari ini kita akan membahas kenapa hidup minimalis bukan soal miskin atau pelit, tapi soal memberi ruang untuk hidup yang lebih damai. Kita hidup di zaman yang selalu mendorong kita untuk membeli sesuatu. Kalau stres, belanja. Kalau bosan, check out barang. Kalau sedih, cari diskon. Dan tanpa sadar, kita mulai percaya bahwa kebahagiaan bisa dibeli. Fumio Sasaki menjelaskan bahwa seringkali kita membeli barang bukan karena banner-banner membutuhkan, tapi karena kita ingin merasa lebih keren, lebih sukses, lebih diterima. Kadang kita membeli pakaian tertentu supaya terlihat menarik, membeli gadget baru supaya tidak merasa tertinggal, atau membeli barang mahal untuk membuktikan sesuatu pada orang lain. Padahal setelah beberapa hari, rasa senangnya hilang lagi. Lalu kita mencari barang baru berikutnya. Siklus itu terus berulang, dan rumah kita perlahan berubah jadi tempat penyimpanan rasa cemas. Yang lebih menarik lagi, kadang kita menyimpan barang bukan karena berguna, tapi karena merasa bersalah membuangnya. Ini dulu mahal, ini hadiah dari seseorang. Siapa tahu nanti dipakai. Akhirnya, barang terus menumpuk. Bukan karena kita membutuhkannya, tapi karena kita sulit melepaskannya. Minimalism mengajarkan sesuatu yang sederhana, bahwa semakin banyak barang yang kita miliki, semakin banyak juga energi mental yang harus kita keluarkan untuk merawatnya. Dan kadang, yang membuat kita lelah bukan pekerjaan, tapi terlalu banyak hal yang memenuhi hidup kita. Setelah Fumio Sasaki mulai mengurangi barang-barangnya, ia mulai merasakan perubahan yang tidak ia duga sebelumnya. Kamarnya terasa lebih luas, udara terasa lebih lega. Ia tidak lagi menghabiskan banyak waktu untuk membereskan rumah. Dan yang paling penting, pikirannya jadi lebih tenang. Ini menarik, karena ternyata barang yang berlebihan bukan cuma memenuhi ruangan, tapi juga memenuhi kepala kita. Setiap barang membawa perhatian, membawa distraksi, membawa keputusan kecil yang melelahkan. Saat barang berkurang, hidup terasa lebih sederhana. Kamu jadi lebih mudah fokus, lebih mudah membersihkan rumah, lebih mudah menemukan barang, dan lebih mudah menikmati apa yang benar-benar penting. Fumio Sasaki juga mengatakan bahwa hidup minimalis membuatnya lebih hemat. Karena ia berhenti membeli barang hanya demi pelarian emosional. Ia mulai sadar bahwa banyak hal yang sebenarnya tidak ia butuhkan, dan uang yang dulu habis untuk membeli barang impulsif, sekarang bisa digunakan untuk pengalaman hidup yang lebih bermakna. Minimalisme bukan berarti hidup kosong, bukan berarti rumah harus putih semua seperti katalog. Minimalisme adalah memilih dengan sadar, memilih apa yang benar-benar memberi nilai dalam hidup kita, dan melepaskan sisanya. Lalu bagaimana cara mulai hidup minimalis? Fumio Sasaki punya pendekatan yang sederhana. Tidak perlu langsung membuang setengah isi rumah. Mulai saja perlahan. Pertama, coba lihat barang yang tidak kamu pakai selama 1 tahun terakhir. Kalau selama setahun tidak disentuh, kemungkinan besar kamu memang tidak membutuhkannya. Kita sering menyimpan barang karena siapa tahu, padahal siapa tahu itu sering hanya rasa takut melepaskan. Kedua, kurangi barang yang fungsinya mirip. Misalnya punya terlalu banyak baju hitam, terlalu banyak gelas, terlalu banyak tas, atau terlalu banyak alat tulis. Kadang kita tidak sadar, kita membeli versi berbeda dari barang yang sama. Padahal satu saja sebenarnya cukup. Ketiga, buang barang yang membuatmu merasa bersalah. Ini menarik sekali, ada barang yang kita simpan
bukan karena suka, tapi karena merasa tidak enak membuangnya, mungkin hadiah dari seseorang, atau barang mahal yang ternyata tidak pernah dipakai. Fumio Sasaki bilang, rasa syukur tidak harus diwujudkan dengan terus menyimpan barang itu selamanya. Kamu boleh berterima kasih, lalu melepaskannya. Karena rumahmu bukan gudang rasa bersalah. Lalu tips berikutnya, jangan terlalu mudah membeli barang baru. Coba biasakan bertanya sebelum membeli. Apakah aku benar-benar membutuhkannya? Atau aku hanya sedang bosan, sedih, atau ingin terlihat keren? Pertanyaan kecil seperti ini bisa menyelamatkan banyak uang dan banyak ruang dalam hidupmu. Dan yang paling penting, jangan mengejar minimalism demi estetika. Lakukan demi ketenangan, karena tujuan akhirnya bukan rumah yang instagramable, tapi hidup yang terasa lebih ringan. Pada akhirnya, goodbye thanks. The New Japanese Minimalism mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari menambah sesuatu. Kadang, kebahagiaan justru muncul saat kita mulai mengurangi barang, mengurangi distraksi, mengurangi keinginan untuk terus membandingkan diri dengan orang lain. Karena semakin sedikit yang kita miliki, seringkali semakin jelas juga apa yang benar-benar penting. Kita jadi lebih menghargai ruang, lebih menghargai waktu, dan lebih menghargai hidup yang sederhana. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa sesak, lelah, atau sulit tenang di rumah sendiri, mungkin yang perlu kamu lakukan bukan membeli sesuatu yang baru, tapi mulai melepaskan sesuatu, sedikit demi sedikit. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel Buku Bercerita, supaya kita bisa terus belajar memahami hidup lewat buku-buku yang mengubah cara pandang kita. Dan sekarang, coba tulis di kolom komentar, barang apa yang paling susah kamu buang selama ini? Siapa tahu, setelah menyadarinya, kamu mulai berani melepaskannya perlahan.